Halo, selamat siang Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, para sahabat Buddhist Fellowship Indonesia. Selamat siang, apa kabar? Salam sehat dan salam sejahtera buat kita semuanya. Saya Leni, Presiden dari Buddhist Fellowship Indonesia, mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung di channel YouTube Live-nya Buddhist Fellowship Indonesia. Sebelum kita mendengarkan sharing dari tamu spesial kita, ya, tadi barusan kita ada melihat satu buah video, yaitu video tentang pintu belajar. Pintu belajar dan Buddhist Fellowship Indonesia didirikan oleh founder kami, Ibu Lilian Halim, dan saat ini pintu belajar telah memberikan beasiswa kepada kurang lebih 500 anak-anak Indonesia dari kalangan prasejahtera, mulai dari tingkat PAUD, sekolah dasar, sekolah menengah, tingkat universitas di S1, S2 maupun S3. Dan saat ini sudah ada puluhan anak-anak asuh pintu belajar yang telah lulus sarjana dan saat ini sudah bekerja di masyarakat dan sudah bisa memperbaiki kesejahteraan keluarga mereka. Terima kasih kepada ibu-ibu Buddhist Fellowship Indonesia, founder kami, Ibu Lilian Halim, dan para donatur lainnya atas support kepada pintu belajar selama ini. Ya, kepada Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya, para sahabat Buddhist Fellowship Indonesia yang tergerak hatinya untuk mensupport program charity dari Buddhist Fellowship Indonesia Pintu Belajar, nanti bisa menghubungi sekretariat untuk informasi lebih lanjut. Mudah-mudahan ke depannya pintu belajar bisa membantu lebih banyak lagi anak-anak Indonesia dari kalangan prasejahtera sehingga bisa mencerdaskan anak bangsa, dan mudah-mudahan anak-anak asuh pintu belajar selain bermanfaat dan berkontribusi untuk kesejahteraan keluarga mereka, nantinya juga bisa bermanfaat dan berkontribusi untuk masyarakat Indonesia dan membanggakan bangsa dan negara tercinta kita, Indonesia. Sebelum masuk ke sesi sharing, marilah kita semuanya meluangkan waktu sejenak untuk berdoa sebagai ucapan puji syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa dan Sang Tiratana, karena saat ini kita masih dapat berkumpul dalam keadaan sehat, walaupun secara virtual. Kita dapat berkumpul di siang hari yang berbahagia ini untuk nanti kita sama-sama belajar pengetahuan dari narasumber kita. Marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Marilah kita lanjutkan dengan membacakan dan merenungkan core value dari Buddhist Fellowship Indonesia, supaya nilai-nilai tersebut dapat kita praktekkan dan amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebagai Kalayanamita Buddhist Fellowship Indonesia, kami bertekad untuk menjalankan nilai-nilai berikut. 1. Respek, penuh hormat kepada Sang Tiratana, mereka yang lebih tua, guru, teman sedama, dan semua makhluk hidup demi tercapainya hubungan yang sehat dan harmonis. 2. Joyful effort, penuh semangat sukacita di dalam mencapai kesejahteraan dan keseimbangan antara fisik dan mental, keluarga dan ekonomi, interpersonal dan spiritual. 3. Integrity, menjalani hidup sesuai prinsip dan nilai-nilai kebenaran, baik melalui pikiran, ucapan, maupun perbuatan. Service, tidak mementingkan diri sendiri, melayani dengan tulus ikhlas dan sepenuh hati, demi kebahagiaan dan kesejahteraan semua makhluk. 5. Compassion, mengembangkan kebajikan dan welas asih terhadap sesama di dalam menjalani kehidupan yang tidak merugikan siapapun. 6. Learning, terus belajar dan meningkatkan kualitas diri, baik secara pengertian maupun praktek dhamma, demi kemajuan spiritual hingga tercapainya pembebasan sejati. 7. Self-reflection, melakukan introspeksi diri.
mengembangkan kesadaran dan kebijaksanaan, penuh rasa syukur di dalam menjalani kehidupan yang penuh makna. 8. Faith, mengembangkan pandangan benar serta keyakinan yang kokoh untuk terus hidup sesuai dengan Buddha Dharma. Selamat siang Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, para sahabat Buddhist Fellowship Indonesia. Namo Buddhaya, salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Ya, pada siang hari ini kita sangat beruntung sekali karena kedatangan seorang dokter ya yang akan membagikan pengetahuan tentang kesehatannya kepada kita semua dan masyarakat Indonesia. Ya, dan saat ini dokter sudah berada di depan layar ya. Oke, ya. Selamat siang, Dokter Kevin. Apa kabar, Dok? Ya, selamat siang Bu Leni. Baik kabar saya. Bagaimana kabar Ibu di sana? Ya, baik, Dokter. Ya, ya. Eh, Dokter Kevin Excel Chandra nanti akan membagikan pengetahuan tentang kesehatannya kepada kita semua. Uh, Topiknya adalah gerak bebas nyeri, mengatasi dan mencegah nyeri punggung bawah. Ya. uh, di siang hari ini dokter lagi berada di kota mana, Dok? Ya Bu, jadi saat ini saya lagi di kota Atambua, ada di Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur. Oh, NTT ya. Uh, Iya, Atambua itu sepertinya kota yang berbatasan darat langsung sama Timor Leste ya, kalau nggak salah ya, Dok ya. iya betul Bu. Ya, oke. Ya, apa? Indonesia ini memang sangat luas dan kaya sekali ya. uh, dengan berbagai ribuan pulau yang tersebar dari Sabang sampai Merauke ya. Oke. Sudah berapa lama Dok di Atambua? Ya, saya jadi di Atambua ini hmm, bulan Maret sudah 1 tahun. Wah, udah 1 tahun ya, cepet ya. Iya Bu. Rencana pengabdian di sana berapa lama Dok? 2 tahun? Eh, rencana sih 2 tahun, tapi rencana balik dulu ke Jakarta. Saya asalnya Jakarta, untuk urus beberapa berkas dan sertifikasi. Nanti balik lagi kembali ke Tambuas ini untuk mengabdi lah selama 1 tahun lagi, gitu Bu. Oh, oke. Dan akan lanjut spesialis ya Dok ya? Iya betul, rencananya sih begitu Bu. Oh, di bidang ini apa namanya? Rehabilitasi ya, Dok ya. Iya betul. Hmm, oke. Baiklah, dokter, kami dari Buddhist Fellowship Indonesia mengucapkan terima kasih, Dok. Anumodana, dokter telah meluangkan waktunya yang sangat berharga untuk berbagi pengetahuan tentang kesehatan kepada kita semua dan masyarakat Indonesia. Ya, terima kasih ya, dokter ya. Ya, Sama Bu. ya. Baiklah, nanti dokter akan memberikan edukasi kepada kita semua. Nanti juga ada sesi tanya jawab. Nanti Bapak Ibu dan teman-teman semuanya yang ingin bertanya nanti bisa dituliskan di kolom live chatnya YouTube Buddhist Fellowship Indonesia. Oke, baiklah. Di layar satu lagi sudah ada Tri ya, Tri Setia Damayanti ya. Oke, ya. Tri merupakan salah satu anak asuh Pintu Belajar yang saat ini lagi berkuliah di Sekolah Tinggi Agama Buddha Raden Wijaya di Wonogiri, Jawa Tengah, mengambil S2 penyuluhan agama Buddha ya. Semoga ilmu pengetahuan yang didapatkan nanti bisa bermanfaat untuk keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara tercinta kita Indonesia ya. Oke,
Baiklah, untuk menghemat waktu, kita persilahkan ya Dr. Kevin untuk bisa memberikan edukasi kesehatan kepada kita semua dan masyarakat Indonesia. Akan tapi sebelumnya, Tri akan membacakan dulu sedikit profil singkat dari dokter supaya uh, teman-teman semuanya, Bapak Ibu, para sahabat Buddhist Fellowship Indonesia bisa mengenal lebih dekat dengan Dokter Kevin ya. Ya, waktu dan tempat kita persilakan. Terima kasih, Anumodana. Baik, terima kasih kepada Ibu Leni, Pintu Belajar dan Buddhist Fellowship Indonesia atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk menjadi moderator pada kesempatan kali ini. Nah, sebelum kali ini saya akan memperkenalkan narasumber kita yang akan memaparkan materi tentang gerak bebas nyeri, mengatasi dan mencegah nyeri punggung bawah. Terlebih dahulu, perkenankan saya untuk membacakan profil beliau, supaya kita lebih mengenal beliau. Nah, narasumber pada kesempatan kali ini bernama Dr. Kevin Axel Chandra. Riwayat pendidikan mulai tahun 2017 sampai 2021, beliau menempuh pendidikan sarjana kedokteran di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Unika Atmajaya. Di tahun 2021 sampai 2023, beliau melanjutkan pendidikan profesi dokter di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan di Unika Atmajaya. Kemudian riwayat pekerjaan pada tahun 2020 sampai 2021, beliau menjadi relawan laboratorium COVID-19 dan juga analisis laboratorium COVID-19. Kemudian di tahun 2024, beliau menjabat sebagai asisten dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi di instansi rehabilitasi medik RSUD Atambua. Di tahun 2024 sampai sekarang, beliau melakukan intensif di RSUD Atambua dan Puskesmas Kota Atambua. Dr. Kevin Axel Chandra juga memiliki pengalaman pendidikan dan publikasi. Beliau telah menerbitkan sebuah artikel yang berjudul Pancreatic Stone Protein (PSP) as a Novel Biomarker of Microvascular Complication in Type 2 Diabetes Mellitus, a Systematic Review and Meta-Analysis di Seci Medical Journal di tahun 2024. Nah, demikian profil singkat dari Dr. Kevin Axel Chandra. Sekarang tiba waktunya yang kita tunggu-tunggu untuk kita semua mendengarkan sharing dengan topik bebas nyeri, mengatasi dan mencegah nyeri punggung bawah. Waktu dan tempat saya persilahkan kepada Dr. Kevin Axel Chandra. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak untuk Kak Tri Setia Damayanti untuk pengenalannya. Saya juga ingin berikan terima kasih kepada Bu Leni dan Buddhist Fellowship Indonesia untuk memberikan kesempatannya untuk membagi materi hari ini yang saya akan membahas mengenai mengatasi dan mencegah nyeri punggung bawah, dan juga Bapak Ibu sekalian untuk menyempatkan mengikuti sharing hari ini. Ya, saya izin untuk memulai. Jadi seperti yang tadi sudah dibicarakan, topik hari ini adalah gerak bebas nyeri, mengatasi dan mencegah nyeri punggung bawah. Oke. Nah, jadi nyeri punggung bawah ini suatu gejala atau kelainan yang sering banget kita alami. Mungkin terutama pada usia-usia yang sudah bekerja atau usia-usia lanjut. Pasti seumur hidup ini pernah mengalami yang dinamakan nyeri punggung bawah. Nah, data dari WHO sendiri
World Health Organization ditemukan bahwa 619 juta orang menderita nyeri punggung bawah di seluruh dunia pada tahun 2020. Untuk nyeri punggung bawah sendiri, dia dapat dialami pada usia berapapun dan sebagian besar orang akan mengalami nyeri punggung bawah setidaknya sekali seumur hidupnya. Lalu kejadiannya sendiri akan meningkat seiring bertambah usia yang bisa mencapai usia 80 tahun. Namun, jumlah kasus nyeri punggung bawah tertinggi itu terjadi pada usia 50 sampai 55 tahun. Dan nyeri punggung bawah sendiri juga lebih sering ditemukan pada. Nah, secara definisi, nyeri punggung bawah adalah rasa sakit yang dialami atau dirasakan pada punggung dari bagian bawah rusuk hingga bokong. Nah, jadi ini mungkin ada gambar ilustrasinya ya, nyerinya di bagian mana. Nah, ini jadi dari tulang rusuk bawah sampai lipat bokong bawah. Ini semua kalau ada Bapak Ibu sekalian ada merasakan rasa nyeri, ini yang kita sebut sebagai nyeri punggung bawah. Ini harus kita bedakan dengan nyeri punggung yang di atas. Karena komposisi atau organ-organ dan tulang-tulang di bagian atas dan bawah itu berbeda dan akan menyebabkan kelainan-kelainan yang juga berbeda. Berdasarkan klasifikasi waktunya, kita bisa membagi menjadi akut atau singkat atau cepat, yaitu kurang dari 6 minggu. Lalu ada yang kita sebut subakut, yaitu 6-12 minggu, dan juga kita bisa sebut sebagai kronis, bila dia mencapai lebih dari 12 minggu. Jadi ini waktunya sangat bervariasi ya, bisa sangat singkat, lumayan lama, sampai lama sekali, bisa 12 minggu. Ataupun terkadang bisa sampai ada yang bertahun-tahun, berdasarkan penyebab yang mendasarinya. Selain itu juga nyeri punggung bawah ini juga bisa menyebabkan nyeri yang menjalarnya ke arah paha dan juga ke kaki kita. Jadi untuk penyebab nyeri punggung bawah sendiri ada bermacam-macam. Yang pertama bisa disebabkan oleh otot ketarik atau kesleo, lalu bisa cedera. Ini bisa karena kita jatuh, cedera olahraga, cedera karena berbagai hal lah. Terus juga bisa saraf kejepit atau ada penyempitan di tulang belakang yang menyebabkan saraf ini ya balik lagi kejepit, gitu ya. Lalu juga bisa disebabkan oleh radang sendi, pergeseran ruas tulang, patah tulang, skoliosis. Ini skoliosis juga lumayan sering terutama di anak remaja dan dewasa yang mungkin banyak melakukan aktivitasnya dalam posisi duduk. Dan posisi yang miring-miring ini sangat beresiko untuk skoliosis dan menyebabkan nyeri punggung bawah. Lalu yang terakhir juga ada tumor tulang belakang. Nah, yang saya mau bahas di sini lebih memfokus terhadap penyebab yang pertama, otot tertarik atau seleo. Gitu. Jadi kita sebut otot tertarik ini adalah kalau misalkan ada kontraksi otot-otot pada punggung bawah yang berlebihan. Biasa karena aktivitas, bisa karena posisi, bisa karena sesimpel kita duduknya salah atau naik kendaraan dalam waktu yang panjang, itu akan menyebabkan otot tertarik. Lalu juga ada yang kesleo. Kesleo ini diakibatkan oleh pergerakan yang tiba-tiba, pergerakan bagian pinggang dan punggung bawah secara tiba-tiba dan berat, terutama gerakan memutar yang secara tiba-tiba. Selain itu juga bisa disebabkan oleh pukulan atau benturan yang langsung pada punggung, atau kalau misalkan kita melakukan gerakan yang meluruskan punggung secara berlebihan, seperti saat kita dari jongkok ke berdiri, terus kita stretching ke belakang itu karena bisa menyebabkan kesleo pada punggung bawah kita. Nah, terus selain itu juga sebenarnya nyeri punggung bawah ini dia 97% disebabkan oleh penyebab yang mekanis. Penyebab yang mekanis ini ya ini otot tertarik, cedera, saraf kejepit atau penyempitan, pergeseran ruas tulang, patah tulang, dan skoliosis. Dan di antara 97% itu, 70% disebabkan oleh otot tertarik dan kesleo. Jadi ini yang paling sering dan paling banyak ditemukan pada lapangan. Gitu. Dan juga ada, tadi kan saya sudah sebutnya mekanis ya, ada yang non-mekanis juga, ini bisa disebabkan oleh radang sendi, ataupun tumor atau kanker pada tulang belakang.
Namun kejadian ini cukup jarang, biasa hanya 1-3% kejadian nyeri punggung bawah ini yang disebabkan oleh dua penyebab ini. Oke, selanjutnya saya akan membahas mengenai faktor yang meningkatkan resiko terjadinya nyeri punggung bawah. Jadi yang pertama itu ada usia. Seperti yang tadi saya sudah bilang dari pertama, nyeri punggung bawah ini lebih sering ditemukan pada usia-usia yang lebih dewasa lah, mulai dari dewasa sampai lansia. Sangat jarang ditemukan pada usia-usia anak kecil atau remaja. Namun bukannya tidak bisa ya, tapi lebih sering pada dewasa dan lansia. Biasa nyeri punggung bawah ini mulai dari usia 30. Namun sekarang dengan tren pekerjaan dan stres itu juga sering ditemukan pada usia 20 tahunan. Selain itu, selain usia juga faktor resiko yang kedua ada berat badan berlebih. Pada orang yang memiliki berat badan lebih atau ya bisa kita katakan gemuk, ini akan menyebabkan beban yang berlebih untuk ditanggung oleh pinggang kita dan juga tulang belakang kita, sehingga ini bisa menyebabkan nyeri pada punggung bawah. Selain itu juga pekerjaan angkat-angkat berat pada orang-orang yang memiliki pekerjaan seperti kuli kah atau sesimpel mengangkat galon air pun ini bisa menyebabkan nyeri punggung bawah bila tidak dilakukan dengan benar dan tidak hati-hati. Selain itu juga orang-orang yang memiliki hobi atau olahraga atau mungkin yang nge-gym mengangkat-angkat berat dan membebani tulang belakang dan pinggang ini bisa menyebabkan nyeri punggung bawah. Selain itu mungkin ini salah satu yang paling sering, yaitu adalah posisi tidak benar. Posisi duduk, posisi berdiri, posisi tidur. Nah, ini yang kita tidak sadari akan menyebabkan nyeri punggung bawah juga. Selain itu juga pola hidup atau gaya hidup, baik dari konsumsi alkohol dan merokok, ini dua akan menyebabkan terjadinya peradangan pada tubuh kita dan meningkatkan resiko terhadap infeksi, peradangan pada sendi, kelainan tulang, dan lain-lain. Pola hidup sehat termasuk tidak olahraga dan makan makanan junk food, makanan ringan yang sering atau berlemak yang tinggi, itu akan menyebabkan kita punya otot dan sendi-sendi pada tulang belakang, pada punggung ini menjadi lemah dan lebih rentan mengalami nyeri. Terus juga stres. Ini yang mungkin sering banget kita alami, mungkin yang muda-muda lebih sering mengalami. Jadi berdasarkan penelitian yang lebih baru, stres atau depresi lah bisa dikatakan, ini bisa meningkatkan juga terjadinya nyeri punggung bawah. Jadi pada orang yang mengalami stres, bukan hanya pikiran yang sakit gitu ya, bukan cuma kepala yang sakit, tapi terkadang bisa memanifestasi kepada nyeri punggung bawah juga. Maka dari itu faktor resiko ini yang ada beberapa faktor resiko yang kita bisa modifikasi atau yang kita bisa perbaiki dan mencegah supaya tidak terjadinya nyeri punggung bawah. Seperti yang ini posisi tidak benar, pola hidup tidak sehat, dan stres. Lalu juga seperti pekerjaan angkat berat, olahraga, uh, angkat berat, ini juga bisa kita modifikasi atau kita perbaiki gitu caranya supaya kita mencegah terjadinya. Termasuk tadi berat badan lebih. Untuk usia ya tidak bisa kita modifikasi. Selanjutnya, kalau misalkan kita ada nyeri pinggang ini, kapan sih harus kita ke dokter? Jadi ada beberapa tanda-tanda yang kita sebut sebagai red flag atau tanda-tanda yang harus menjadi prihatin sehingga harus sebaiknya dibawa ke dokter. Pertama adalah usia. Nyeri punggung ini emang dia bisa terjadi di usia berapa saja, tapi kalau misalnya sudah di usia 50 tahun, ini disarankan ke dokter. Karena pada usia 50 tahun ini dan ke atas, mereka lebih rentan terjadi kelainan-kelainan pada tulang dan sendi, sehingga mungkin membutuhkan penanganan ataupun pemeriksaan lebih lanjut untuk mengetahui penyebab yang mendasari. Lalu kedua, trauma. Trauma yang dimaksud ini adalah bila terjadi kecelakaan, benturan, pukulan, jatuh, yang cukup berat. Lalu ketiga ini ada penurunan berat badan. Penurunan berat badan yang dimaksud ini adalah penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan gitu. Kalau misalkan seseorang memiliki nyeri punggung bawah, tetapi mungkin dia sedang diet kah,
pola makannya tidak teratur, makannya sedikit-sedikit, maka itu emang wajar untuk terjadi penurunan berat badan. Namun pada orang-orang yang tidak ada hmm, apa ya niat untuk menurunkan berat badan, namun ada penurunan berat badan disertai dengan nyeri punggung bawah, maka ini mungkin bisa jadi tanda-tanda adanya keganasan atau tumor atau kanker. Maka itu harus dicari tahu lebih lanjut. Lalu juga bisa menyebab gangguan buang air kecil, buang air besar, berjalar ke kaki. Ini dua menunjukkan adanya gangguan pada saraf. Gitu. Jadi bisa jadi ada saraf yang terjepit, kah, ada penyempitan, ada peradangan pada sarafnya, termasuk juga yang ini kelemahan, mati rasa atau kesemutan, terutama di bagian punggungnya sendiri, paha, ataupun bisa di jari-jari kakinya. Lalu juga bila ada demam, demam ini biasa dia mengarah ke adanya infeksi. Bisa jadi ada infeksi pada tulang belakang atau pada saraf tulang belakang atau pada selubung yang menutupi tulang belakang. Lalu benjolan pada punggung ini mengarah ke tumor, perubahan warna kulit di punggung ini juga ke tumor atau infeksi. Riwayat kanker atau tumor baik pada orangnya sendiri atau pada keluarga. Terus penggunaan obat steroid dalam waktu panjang. Ini obat steroid ini mungkin jarang didengar ya, tapi ini biasa obat-obatan rutin yang dipakai oleh pasien-pasien dengan penyakit kronis seperti penyakit autoimun kah atau penyakit lainnya yang membutuhkan obat steroid dalam waktu panjang. Ini sebaiknya dibawa ke dokter bila kalau ada nyeri bawah. Karena obat-obatan itu memiliki efek samping terhadap penyerapan tulang. Terus ya pastinya bila nyeri ini terus-menerus dan berat, kita sudah istirahat, kita sudah um, urut-urut lah, atau kita coba sendiri berbagai macam, namun dia tidak membaik dan terus memberat, itu sebaiknya dibawa ke dokter. Nah, untuk pengobatan nyeri punggung bawah sendiri, pertama ada istirahat. Ya kalau misalkan kita kena cedera, kena rasa sakit, pasti kita akan secara langsung istirahat dulu. Tidak banyak bergerak, aktivitas dikurangi. Terus juga kita bisa memberikan obat-obatan untuk mengurangi rasa nyerinya. Obat-obatan yang sering dipakai diantaranya ada paracetamol, aspirin, ibuprofen, dan juga nanti kalau misalkan ke dokter juga akan diberikan obat-obatan, mungkin obat-obatan yang lebih manjur lah bisa dikatakan untuk menekan rasa nyerinya. Lalu juga bisa dilakukan fisioterapi, nanti di fisioterapi bisa diajarkan olahraga-olahraga dan stretching. Selain itu juga bisa diberikan modalitas seperti terapi getar, terapi panas untuk membantu melenturkan otot-ototnya. Lalu juga bisa dilakukan terapi komplementer seperti akupuntur, akupressure. Ini penelitian menunjukkan bahwa memberikan terapi tambahan ini dapat membantu mengurangi rasa nyeri pada pasien. Terus terakhir, bila ada kelainan-kelainan yang mendasari yang cukup berat, seperti adanya patah tulang, adanya skoliosis yang berat, adanya radang, ada kelainan struktural pada tulang belakang atau otot-ototnya ini, maka perlu dilakukan operasi untuk mengatasi penyebab yang mendasarinya. Nah, saya juga mau sharing juga untuk perawatan-perawatan yang bisa dilakukan di rumah. Jadi ini tips-tips yang bisa dilakukan di rumah supaya untuk mengatasi dan juga untuk mencegah nyeri punggung bawah, gitu ya. Nah, sama seperti yang tadi. Jadi pertama istirahat. Tapi istirahat ini ada waktunya. Jadi istirahat ini harus dibatasi maksimal 1 sampai 2 hari. Kenapa? Karena penelitian menunjukkan bahwa istirahat yang berlebihan atau imobilisasi yang berlebihan ini juga tidak baik. Dia akan memperlambat pemulihan dari ototnya, dari sendi-sendinya, dan menyebab otot ini menjadi lebih lemah dan lebih kaku. Gitu. Seperti biasa kalau misalkan kita tidur terlalu lama atau tidak beraktivitas terlalu lama, lalu kita mau bangun dari kasur, pasti otot-otot dan sendi-sendinya terasa kaku gitu. Kalau digerakkan kembali, rasa tidak nyaman. Terus setelah sudah istirahat selama maksimal 1 sampai 2 hari, sudah rasa nyerinya membaik, kita bisa mencoba kembali gerakan perlahan untuk mencegah otot jadi lemah dan menjadi kaku. Untuk pergerakannya sendiri juga tidak harus yang
terlalu ekstrim, kita bisa melakukan pergerakan-pergerakan yang simpel seperti peregangan, atau kalau dari posisi tidur itu cukup kita berdiri secara perlahan-lahan, digerakkan, diputarkan badannya secara perlahan supaya otot-otot ini tidak menjadi kaku. Terus istirahat ini juga ada caranya, ada posisi tidur yang benar. Nah, yang dianjurkan adalah untuk posisi tidur miring, seperti pada gambar. Jadi saat tidur miring ini, kita bisa tarik kakinya ini sedikit mengarah ke arah dada. Dan sebaiknya menggunakan guling atau bantal di antara kedua kaki. Ini gambarnya diambil dari luar negeri, jadi dia menggunakan bantal karena ya di luar negeri tidak banyak ya yang menggunakan bantal, guling, maaf. Sedangkan kalau di Indonesia mungkin kita tidak bisa tidur kalau tidak ada guling ya. Jadi emang disarankan ada guling di antara kedua paha ini. Ini bertujuan untuk mengurangi tekanan dan bebanan pada tulang belakang dan otot. Nah, terus kalau misalkan kita tidak terbiasa tidurnya terlentang, bagaimana? Maaf, tidurnya miring. Kita bisa melakukan tidurnya secara terlentang. Yang disarankan adalah kita juga meletakkan bantal di bawah lutut, seperti pada gambar. Atau kalau tidak ada bantal, kita bisa juga menggunakan handuk kecil di bawah lutut. Ini juga akan merilekskan otot-otot di punggung bawah dan menjaga kelengkungan dari tulang belakang yang alami selama kita tidur. Nah, kalau misalkan kita tidak terbiasa tidur miring, tidur terlentang, tapi kita terbiasa ada tidur tengkurap, sebenarnya tidur tengkurap ini tidak direkomendasikan untuk nyeri punggung bawah karena ini akan memberikan beban yang lebih pada tulang belakang. Jadi sebaiknya dilakukan tidurnya secara miring atau secara terlentang, gitu ya. Tapi kalau misalkan emang tidak bisa harus tidur tengkurap, maka sebaiknya diberikan bantal atau handuk di bawah perut bawah ini untuk mengurangi tadi beban pada tulang belakangnya sehingga mengurangi nyeri. Ya. Selanjutnya ada kompres. Jadi setelah saat kita istirahat ini kita baring, kita bisa menambah kompres untuk mengurangi rasa nyeri dan juga untuk mengurangi rasa kaku di otot-ototnya. Nah, kompres ini terdiri dari dua, kompres panas dan dingin. Mungkin agak bingung kali ya, kapan dikompres panas, kapan dikompres dingin. Nah, sebenarnya ini dua-duanya memiliki manfaat dan penggunaan yang berbeda, tergantung pada kondisinya. Jadi, pertama untuk kompres dingin. Nah, caranya bagaimana? Jadi ini kompres dingin ini kita bisa menggunakan air dingin, kita masukkan ke dalam plastik atau menggunakan alat yang sesuai seperti pada gambar ini. Terus kita uh, balut atau bungkus dengan handuk tipis dan tempel di daerah yang sakit selama 15 sampai 20 menit. Bisa diulangi setiap 2 sampai 3 jam sesuai kebutuhan. Namun menggunakan kompres ini sebaiknya hanya cukup maksimal 48 sampai 72 jam pertama setelah cedera muncul atau nyeri yang timbul secara tiba-tiba. Sebenarnya ini kompres ini ada untuk mengurangi inflamasi atau radang yang terjadi pada otot-otot atau sendi. Tapi sebenarnya inflamasi dan radang ini kita membutuhkan untuk pemulihan yang baik. Nah, maka itu setelah kita melakukan kompres dingin, kita bisa melakukan kompres panas atau kompres hangat. Digunakan setelah 72 jam atau saat mengalami kekakuan otot dan nyeri kronis. Jadi setelah kita sudah kompres dengan dingin, dalam waktu 48 jam sampai 72 jam setelah nyeri itu timbul, kita lanjutkan dengan kompres hangat. Jadi kita bisa menggunakan heating pad seperti pada gambar, botol air hangat, atau handuk yang direndam pada air hangat. Lalu sama seperti kompres dingin, juga kita tempelkan pada area yang nyeri atau kaku selama 15 sampai 20 detik. Terus untuk kedua kompres ini, kompres dingin dan kompres panas juga kita tidak boleh memberikan suhu yang terlalu dingin atau suhu yang terlalu panas. Pada contohnya seperti pada kompres panas ini, kalau misalnya kita memberikan suhu yang terlalu panas, maka bisa menjadi luka bakar, terjadi luka bakar pada daerahnya. Dia akan merah, akan semakin nyeri. Dan juga bila menggunakan heating pad yang listrik ini juga jangan digunakan saat tidur karena yang listrik ini dia beresiko konslet dan menjadi kebakar ya. Selanjutnya ada postur. Jadi postur tubuh yang baik ini sangat penting untuk mencegah dan mengurangi nyeri punggung bawah.
Postur yang buruk, terutama saat duduk dan berdiri dalam waktu yang panjang, dapat menyebabkan tekanan yang berlebih pada tulang belakang dan otot dan sendi-sendinya. Nah, pertama saya mau jelaskan mengenai postur duduk dan berdiri. Jadi, bagaimana sih postur saat berdiri yang baik? Nah, di sini ada contohnya ya. Badannya lurus, tegak, tidak membungkuk ke depan seperti gambar di sebelah kiri atau membungkuk ke belakang, condong ke belakang seperti gambar pada kanan. Jadi yang pertama kita harus lakukan adalah pusatkan berat badannya di tengah. Jadi kita membagi berat badan tubuh kita ini merata antara dua kaki. Jangan dibebankan di satu kaki saja. Terus posisi tubuhnya tegak, tidak condong ke depan atau ke belakang dengan kepala yang netral, tidak mencondong ke depan. Dengan bahu rileks dan paha dan pinggulnya sejajar. Terus juga yang kedua adalah postur saat duduk. Nah, postur saat duduk ini sebaiknya menggunakan kursi yang ada uh, pendukung belakangnya, punggungnya gitu. Ada senderannya lah ya. Jadi ini untuk mendukung kelengkungan kelengkungan alami dari punggung kita. Dan saat duduk ini sebaiknya posisi kaki ini merata pada lantai. Jadi kalau misalkan kursinya terlalu tinggi, kita bisa menggunakan penyangga kaki. Dan juga kita menghindari gerakan seperti menyilang kaki atau kakinya dinaikkan dalam waktu yang lama. Nah, selain itu postur juga melibatkan cara mengangkat barang-barang dengan benar, terutama barang-barang yang berat. Di sini ada dua gambar, yang di atas ini cara mengangkat yang benar dan yang di bawah ini cara mengangkat yang salah. Jadi untuk mengangkat cara mengangkat barang yang salah ini akan menyebabkan beban atau tertariknya otot dan tulang pada punggung bawah kita dan menyebabkan rasa nyeri. Cara kita mengangkat barang yang berat adalah menggunakan kaki kita, bukan punggung. Jadi seperti gambar ini, dia pertama menjongkok untuk mencapai barangnya, baru dari itu dia mulai berdiri. Berbeda dengan yang bawah ini. Kalau bawah ini dia punggungnya dia tekuk gitu ke bawah untuk mencapai barangnya. Nah, ini akan menyebabkan nyeri pada tulang belakangnya. Dan juga saat sudah mengangkat barang ini kita kalau bisa hindari perputaran pada tubuh kita untuk mencegah memberikan beban yang berlebih. Lalu selanjutnya ada olahraga ringan. Jadi olahraga ringan ini dia bertujuan untuk mengurangi nyeri dan mempercepat penyembuhan pada nyeri punggung bawah. Selain itu juga menjaga mobilitas tubuh tanpa memberikan tekanan yang berlebih. Nah, ada beberapa jenis olahraga yang dianjurkan untuk nyeri punggung bawah. Yang pertama adalah berjalan santai. Jadi berjalan ini adalah latihan yang ringan dan sangat baik untuk menjaga gerakan tubuh dan memperkuat otot punggung. Disarankan jalan ini selama 10-15 menit beberapa kali sehari, terutama saat pinggang ini merasa kaku. Selain itu juga ada perenggangan atau stretching. Stretchingnya ini cukup yang lembut-lembut saja, tidak terlalu ekstrim. Dia bisa membantu mengurangi kekakuan pada tulang punggung bawah. Selain itu juga bisa dilakukan olahraga seperti yoga atau tai chi. Seperti saat ini kan mungkin sudah lumayan banyak kan komunitas atau perkumpulan dari yoga dan tai chi ini. Dia latihan yang menggabungkan dari pernafasan dan gerakan tubuh yang melibatkan peregangan dan penguatan. Jadi kedua latihan ini dapat mengurangi nyeri punggung bawah, meningkatkan fleksibilitas, dan juga mengurangi stres. Nah, di sini saya juga mau sharing beberapa latihan atau peregangan yang bisa dilakukan Bapak Ibu sekalian di rumah. Cukup simpel, tidak menggunakan alat-alat. Jadi pertama ini ada bridge exercise. Pertama kita cukup baring terlentang dengan lutut ditekuk dan kaki rata di lantai dengan tangannya di samping tubuh. Lalu kita bisa mengangkat pinggulnya ke atas sehingga tubuh ini membentuk garis lurus dari lutut ke bahu dan ditahan selama 5-10 detik. Setelah itu dikembalikan ke posisi awal secara perlahan-lahan dan bisa diulangkan selama sebanyak 5-10 kali. Dan olahraga ini diulangkan selama 2 kali sehari. Nah, terus juga ada yang namanya single knee to chest. Jadi satu lutut ke dada. Seperti namanya ya. Jadi kita posisinya terlentang, lututnya lurus, lalu salah satu lutut ini kita tekuk ke arah dada. Gitu. Sama seperti tadi kita tahan
sekitar 5-10 detik, kita ulang selama 5-10 kali, dan bisa diulang sebanyak 2 kali. Lalu juga ada variasi lain yaitu double knee. Kalau tadi yang single knee salah satu lutut, kalau double knee ini menggunakan kedua lutut mendorong ke arah dada. Selain itu juga ada olahraga yang namanya bird dog exercise. Jadi posisi sepertinya merangkak, di mana kita punya tangan dan lutut ini menempel ke lantai. Lalu secara perlahan-lahan kita mengangkat lengan kanan kita dengan kaki yang berlawanan. Jadi kalau lengan kanan kita angkatnya kaki yang kiri secara bersamaan sampai sejajar seperti pada gambar. Lalu ditahan selama 5-10 detik, terus kembali ke posisi awal lagi. Selain itu juga ada latihan atau pergerakan namanya Superman ya. Seperti superhero yang kita tahu, Superman dia kan terbang ya. Jadi ini posisinya seperti itu. Posisinya kita berbaring tengkurap di lantai, lalu kita luruskan tangan dan kakinya, dan kita gerakannya adalah mengangkat lengan tangan dan kaki secara bersamaan dari lantai. Seperti pada gambar ini, lalu ditahan. Ya ini gambarnya seperti superhero Superman ya, saat dia terbang. Lalu yang terakhir ada namanya piriformis stretch. Jadi piriformis ini merupakan otot yang sering menyebabkan rasa nyeri punggung bawah pada pasien. Jadi posisinya berbaring terlentang dengan lutut ditekuk dan salah satu kakinya lagi dia merata ke lantai seperti pada gambar. Nah, nanti tangan ini akan diletakkan di lutut yang satu dan akan melakukan gerakan menarik ke arah dada dan dilakukan di lutut yang sebelahnya. Begitu. Jadi untuk latihan untuk nyeri pinggang ini dilakukan sebanyak 2 kali sehari, bisa diulang sebanyak 5-10 kali untuk setiap latihan dan olahraganya, dan ditahan pada posisinya selama 5-10 detik. Nah, tapi ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Latihannya sebaiknya secara perlahan-lahan, tidak harus cepat-cepat atau buru-buru, dan penuh perhatian, sehingga kita bisa menghindari gerakan yang tiba-tiba atau yang terlalu kuat. Dan saat pelatihan ini, bila ada rasa sakit yang semakin berat atau tidak baik, maka sebaiknya dihentikan latihannya dan eh, konsultasi baik ke dokter atau ke fisioterapi. Dan juga yang terakhir adalah konsistensi. Jadi pada latihan ini konsistensi itu sangat penting karena melakukan latihan yang optimal dan teratur akan menghasilkan hasil yang terbaik. Ya, mungkin sekian dari presentasi saya. Saya kembalikan ke Kak Tri Setia. Silakan, Kak. Baik, terima kasih kepada Dr. Kevin Excel Chandra atas pemaparan materi yang sangat luar biasa. Nah, sebelum memasuki sesi tanya jawab, mungkin ada beberapa pesan yang akan disampaikan oleh Ibu Leni. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih. Oke, baiklah. Terima kasih dokter yang telah memberikan edukasi tentang kesehatan kepada kita semua dan masyarakat Indonesia. Terima kasih dokter, sangat menambah wawasan kita semua untuk kita bagaimana untuk menjaga kesehatan tubuh kita. Ya, terima kasih juga kepada Tri yang telah yang nanti akan memoderasi sesi tanya jawab dengan dokter ya. Nah, sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, izinkan saya terlebih dahulu untuk memberikan informasi tentang pintu belajar. Pintu belajar adalah program edukasi dari Buddhist Fellowship Indonesia. Pintu belajar didirikan oleh founder kami, Ibu Lilian Halim. Dan saat ini Pintu Belajar telah memberikan beasiswa kepada ratusan anak-anak Indonesia dari kalangan prasejahtera, mulai dari tingkat PAUD, TK, sekolah dasar, sekolah menengah, kemudian di universitas, baik strata 1, strata 2, maupun strata 3, yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Ya. Baiklah, marilah kita saksikan terlebih dahulu
sebuah video dari Pintu Belajar yang menggambarkan tentang seorang anak asuh Pintu Belajar yang berasal dari Singkawang, Kalimantan Barat. Ya, marilah kita tonton bersama-sama. Terima kasih. Nama saya Verlia, saya mempunyai 9 saudara. Saya dari 9 saudara itu saya yang terakhir, hanya cuma saya saja yang sekolah. Di rumah saya punya satu kakak perempuan yang kerja menjaga toko sepatu, dan juga ada papa sama mama. Mama kerja di sawah, papa pergi masak ke tempat orang lain. Mama ke sawah dari jam 6 sampai jam 9 lewat begitu, di sana buat nanam padi. Itu yang kedua kalinya dari jam 2 lewat sampai jam 5. Mama pergi ke sana buat lihat airnya udah masuk ke sawah atau belum. Juga biasa mama di sana nanam padi juga, cabut rumput yang di sawah. Papa sih biasa sering memasak resepsi pernikahan dan juga biasa resepsi ulang tahun Pekong. Kalau 1 minggu itu biasanya ada yang nyuruh, itu dia baru ikut. Kalau lagi nggak masak, bantuin mama di sawah. Kalau umur mama udah 60 tahun, umur papa itu udah 55. Kakak biasanya kalau punya uang lebih dia ada bantu, kalau tidak. Saya biasa di rumah bantuin mama masak dan beres-beres rumah saja. Di hari Minggu saya juga ada mengikuti kegiatan Damayobana yang diselenggarakan dari Viara. Saya di Damayobana belajar mengetik, kerajinan tangan, storytelling, bernyanyi, dan parita. Saya punya cita-cita menjadi seorang koki. Mungkin saya bisa usaha sendiri. Kalau ada modal saya bikin masak di warung dulu. Kalau ada modal lebih baru ke restorannya. Fokus ke pekerjaan biar bisa bahagiain mama sama papa. Saya berterima kasih banyak kepada Pintu Belajar sudah membiayai dari sekolah saya bisa sampai di SD, mungkin bisa tamat SMK. Ya, terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah meluangkan waktunya untuk menyaksikan sebuah video dari Pintu Belajar. Kemudian terima kasih juga kepada Ibu-Ibu Buddhist Fellowship Indonesia dan founder kami, Ibu Lilian Halim, dan semua donatur yang telah mensupport program Pintu Belajar Buddhist Fellowship Indonesia. Ya, semoga ke depan lebih banyak lagi anak-anak Indonesia dari kalangan prasejahtera yang bisa dibantu oleh Pintu Belajar ke jenjang pendidikan yang lebih baik dan lebih tinggi. Ya. Dan semoga anak-anak asuh Pintu Belajar uh, bisa bermanfaat untuk keluarga, komunitas, uh, masyarakat, bangsa, dan negara tercinta kita, Indonesia. Ya. Dan bagi Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya yang tergerak untuk uh,
membantu program Pintu Belajar Buddhist Fellowship Indonesia. Nanti bisa menghubungi sekretariat untuk informasi lebih lanjut. Ya, bagaimana cara berdonasinya. Terima kasih. Ya, baiklah. Tibalah saat ini di sesi tanya jawab. Mungkin Tri bisa memandu sesi tanya jawab dengan Dr. Kevin. Ya, waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Leni atas pesan yang disampaikan. Sekarang tiba waktunya kita memasuki sesi tanya jawab. Sebelum saya membacakan pertanyaan dari teman-teman yang berada di YouTube, saya memiliki pertanyaan terlebih dahulu, Dok. Eh, apa benar, Dok, dengan pola hidup yang tidak sehat, jika di malam hari seseorang makan kemudian langsung tidur, keesokan paginya badan terasa sakit dan bagian punggung jadi nyeri? Nah, info yang saya dapatkan itu dikarenakan usus dan ginjal masih bekerja, tetapi kondisi otak sudah istirahat. Nah, jika hal tersebut benar, alangkah baiknya waktu yang tepat, berapa jangka waktu setelah makan di malam hari, dan diperbolehkan untuk tidur. Terima kasih. Ya, terima kasih Kak Tri Setia untuk pertanyaannya. Jadi, eh, nyeri punggung bawah sendiri itu sangat apa ya, jarang sekali disebabkan oleh makan-makan sebelum tidur. Biasa lebih seringnya karena mungkin akumulasi dari hari sebelumnya, kita ada aktivitas yang berat kah, atau melakukan kegiatan yang berkepanjangan sehingga menjadi beban untuk tulang belakang kita atau otot dan sendi itu di tulang belakang kita. Dan yang mungkin dirasakan baru besok paginya begitu. Tapi mungkin ada beberapa yang menghubungkan dengan makan makanan, terutama makan yang berlemak kah, atau yang kolesterol tinggi atau yang asam urat tinggi akan menyebabkan nyeri pinggang. Sebenarnya itu kurang kurang tepat ya, gitu. Hmm, Terus sebenarnya sih kalau untuk makan sebelum tidur sendiri disarankan sekitar 2 sampai 3 jam atau kalau bisa lebih baik gitu. Sehingga saat posisi kita tidur ini mungkin ini di luar topik sendiri sih mengenai nyeri punggung bawah bisa menyebab kalau misalnya kita makan sebelum tidur, lambung kita ada terisi, lalu kita posisi baring bisa menyebabkan beberapa kelainan seperti GERD atau asam lambung dari perut ini naik karena kita posisinya terlentang, yang biasa kita berdiri melawan gravitasi, ini dia tidak melawan gravitasi, jadi asam lambung ini bisa naik gitu. Itu yang lebih sering ditemukan pada pasien-pasien atau orang yang makan sebelum tidur. Gitu. Tapi untuk nyeri punggung bawah sendiri biasa sih lebih sering karena aktivitas dan kegiatan berat satu hari sebelumnya, lalu yang baru dirasakan rasa pegal-pegal atau kakunya di esokan harinya, di pagi hari. Mungkin seperti itu, Pak. Baik, terima kasih untuk jawabannya, Dr. Kevin Excel Chandra. Nah, kali ini saya akan membacakan pertanyaan dari teman-teman yang ada di YouTube. Namun, sepertinya pertanyaannya tadi sudah disinggung oleh dokter ya. Ada beberapa yang sudah disinggung tadi melalui penjelasannya dokter. Tapi tidak mengapa, ini saya bacakan ulang. Eh, Mungkin nanti bisa lebih jelas. Pertanyaan pertama yaitu dari Saudari Widya Lokasanti. Sore dok, apakah penggunaan kasur atau bantal tertentu dapat mempengaruhi kesehatan punggung? Dan jika iya, bagaimana mengatasinya? Terima kasih dok. Iya, terima kasih untuk Ibu yang tadi bertanya. Jadi sebenarnya pemilihan kasur benar dia ada pengaruh karena balik lagi kita punya tubuh ini ada kelumpuhan alami dari bagian tulang belakang. Bila kita menggunakan kasur-kasur yang terlalu lembut atau misalkan kita menggunakan bantal yang terlalu tinggi, ini akan mempengaruhi dari kelumpuhan alami tulang belakang kita gitu. Jadi yang disarankan adalah sebenarnya menggunakan kasur atau matras yang cukup keras dan padat gitu. Sehingga ini bisa memberikan
menopang kita punya punggung dengan baik. Kalau kita menggunakan yang terlalu empuk, itu akan memberikan beban yang berlebih, terutama pada tulang belakang kita dan punggung bawah kita. Itu yang biasa menyebabkan eh, pasien-pasien itu kalau bangun tidur biasa suka nyeri pinggangnya. Gitu. Biasa bilangnya tidurnya salah. Itu sebenarnya bisa juga dipengaruhi oleh kasur dan pilihan bantalnya. Jadi ya yang tadi saya sudah sebutkan, sebaiknya sih menggunakan bantal-bantal yang tidak terlalu tinggi dan juga menggunakan kasur yang tidak terlalu empuk, yang cukup padat, cukup keras gitu, tapi tidak terlalu keras sampai mengganggu kenyamanan ya. Lalu juga posisi tidur sebenarnya sebaiknya miring ke kiri atau ke kanan boleh dengan menggunakan guling atau bantal di antara kedua paha. Mungkin begitu jawaban saya. Terima kasih. Ya, baik, dokter. Terima kasih atas jawabannya. Yang kedua, ada pertanyaan dari Arya Bodi Kumara. Sore, Dok. Bagaimana cara tidur yang baik agar tidak mengganggu kesehatan punggung? Terima kasih. Ya, terima kasih untuk Bapak Arya ya. Jadi ya sebenarnya sama seperti yang tadi gitu. Kita harus menggunakan kasur dan bantalnya itu yang tidak boleh terlalu lembek ya, terlalu empuk, maaf. Jadi disarankan menggunakan yang lebih keras, tapi balik lagi disesuaikan dengan kita punya kenyamanan. Mungkin kalau misalnya rasa terlalu keras, ya sudah kita bisa ditolerir lah, tapi jangan yang terlalu empuk. Selain itu juga disarankan tidur yang cukup. Tidur yang cukup itu ada sebenarnya berbeda-beda. Anak kecil, dewasa, remaja, lansia itu mereka membutuhkan waktu tidur yang berbeda-beda, tapi rata-rata sekitar 8 jam gitu, atau minimal 6 jam. Jadi disarankan waktu tidur kita juga ini cukup untuk istirahat, supaya uh, ibaratnya saat kita berbaring itu kan kita tidak melawan gravitasi, kita tidak membebankan otot-otot dan tulang belakang kita ini untuk membebani berat tubuh kita gitu. Jadi kita juga butuh tidur yang cukup sih, dan tidur yang berkualitas lah. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih dokter atas jawabannya. Selanjutnya ada pertanyaan yang ketiga dari Saudari Nindi Arista. Selamat sore, Namo Buddhaya. Izin bertanya, Dok, mengapa mengangkat beban dengan cara yang salah dapat menyebabkan cedera punggung? Nah, terima kasih, Dok. Iya, terima kasih Kak untuk pertanyaannya. Eh, jadi saat kita angkat yang salah ya tadi kalau misalnya di presentasi itu dengan cara misalkan ada barang di lantai kita mau ambil, terus kita bungkukan badan kita, itu yang salah ya. Itu salah karena kita memberikan peregangan atau ketarik gitu. Ibaratnya dia punya punggung tertarik, tertarik yang berlebihan yang juga bisa menyebabkan kerusakan-kerusakan lah, kerusakan-kerusakan bagi sendinya, tulangnya, dan juga ototnya. Jadi eh, baik itu hal-hal simpel seperti tadi ya, memindahkan barang berat, mengangkat galon mungkin yang paling sering, atau membawa ember air, itu bisa menyebabkan beban yang berlebih pada tulang belakang kita bila dilakukan dengan salah. Seperti tadi yang sudah ada di presentasinya, itu ada cara yang benar ya. Jadi kita harus badan kita ikut turun. Kita bukan punggung kita yang menekuk, tapi kaki kita yang menekuk. Jadi kita posisinya jongkok, pegang bebannya atau barangnya dengan baik dengan kedua tangan, baru kita berdiri. Berdiri itu dengan posisi tulang punggungnya lurus gitu. Jangan bongkok sama sekali. Ini kalau bongkok akan menyebabkan beban berlebih pada tulang belakang. Dan juga kita harus mementingkan olahraga yang menguatkan otot kaki lah, otot paha dan otot kaki untuk membantu kita mengangkat beratnya kalau misalnya kita ingin mengangkat barang yang berat secara benar. Mungkin begitu jawaban dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih dokter. Selanjutnya ada pertanyaan dari Saudari Sekar Melani. Selamat sore, Dok. Izin bertanya mengenai hubungan antara kesehatan mental dan nyeri punggung bawah dan bagaimana cara menjaga keseimbangan keduanya. Terima kasih.
Ya, terima kasih untuk jawabannya. Jadi sebenarnya stres atau beban pikiran itu kalau dipikir-pikir ya tidak ada hubungannya dengan nyeri punggung bawah karena ya stres kan lebih biasa sakitnya kepala atau pusing. Tapi kok malah bisa dia menyebabkan nyeri pada punggung bawah. Sebenarnya ada namanya gangguan somatisasi gitu di mana kita punya pikiran atau kita punya ya lebih ke pikiran ya. Pikiran dan emosi ini menyebabkan kelainan-kelainan pada tubuh kita. Bisa kelainannya itu rasa ada nyeri di dada, rasa panas, badan sakit-sakit, perut rasa terputar, ada rasa tidak nyaman di tenggorokan, dan salah satunya yang lumayan sering adalah rasa nyeri pada punggung. Walaupun nanti misalkan sudah diperiksa oleh dokter, kita lakukan pemeriksaan radiologi seperti ronsen, kita melakukan CT scan, kita tidak menemukan kelainan. Jadi ibaratnya adalah penyakitan yang disebabkan oleh pikiran gitu. Eh, jadi tidak benar-benar ada kelainan struktural atau fungsional pada tulang belakangnya atau otot-otot di sekitarnya, namun sebenarnya ini disebabkan oleh pikiran. Nah, untuk tadi pertanyaan kedua, membalance ya, atau menyeimbangkan gitu. Jadi ya emang penting kita untuk menyeimbangkan kita punya stres dan ya emosi kita gitu harus kita mengatur. Salah satunya karena mungkin saya lebih mengarah ke kesehatan fisik dan rehabilitasi, olahraga itu merupakan salah satu kegiatan atau aktivitas yang bisa melepaskan hormon-hormon yang membuat kita bahagia gitu. Jadi dengan melakukan olahraga-olahraga baik ringan atau sedang ataupun berat itu bisa meningkatkan kita punya emosi gitu. Bisa membuat kita lebih bahagia. Setelah itu juga badan lebih segar, badan lebih fit, kesehatan kita lebih baik. Jadi kalau saya sih boleh sarankan olahraga gitu. Dibandingkan kita misalkan stres karena pekerjaan atau hubungan itu kita pikirkan lebih baik kita melakukan kegiatan-kegiatan yang lebih produktif seperti olahraga gitu. Dan juga bisa melakukan seperti meditasi atau yoga yang kegiatan-kegiatan yang mengatur nafas dan pola pikir itu juga ditemukan bahwa dia bisa menurunkan rasa cemas, depresi, ansietas, uh, dan juga bisa mengurangi rasa stres yang tadi bisa menyebabkan rasa nyeri punggung bawah seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih dokter atas jawabannya. Selanjutnya ada pertanyaan dari saudara Randy. Selamat sore dok, jika kita terlanjur mengangkat barang berat dengan cara yang salah dan terjadi rasa sakit di tulang ekor, apa yang harus kita lakukan saat merasakan sakit tersebut? Terima kasih. Ya, terima kasih untuk pertanyaan dari Kak Randy. Jadi ya kalau misalkan sudah terjadi ya itu kan tadi dipertanyakan kalau misalnya sudah diangkat berat kalau ada rasa nyeri di tulang ekor, yang pertama kita bisa lakukan ya istirahatkan dulu. Misalkan kita emang bekerja yang mengangkat berat, berilah waktu istirahat dulu untuk mengurangi rasa sakit terutama di tulang ekornya gitu ya. Terus setelah itu kita bisa kompres dengan air dingin gitu atau kantong dikasih air dingin atau air es batu dibalut dengan handuk, kita kompres di bagian yang nyeri, dikompres selama 15 menit, terus bisa diulang setiap 2 sampai 3 jam. Tapi balik lagi seperti yang tadi saya jelaskan, kompres ini tidak boleh terus-menerus dengan waktu maksimalnya kalau bisa sekitar 48 jam sampai 72 jam sejak nyeri pertamanya gitu. Karena mungkin tadi juga sudah saya singgung, memberikan es itu atau sensasi dingin pada tulang atau sendi atau otot yang cedera, sebenarnya dia memperlambat pemulihan dan ganggu pemulihan yang optimal gitu. Jadi pertama diistirahatkan dulu, kompres es, lalu kalau misalkan nyerinya sudah mulai berkurang, bisa kita ganti atau transisi ke kompres hangat menggunakan air hangat. Supaya otot-otot ini dia menjadi lebih lentur, tidak kaku begitu. Setelah itu, bila sudah lebih nyaman lagi, kita bisa mulai mobilisasi dengan latihan jalan kah, atau stretching, atau olahraga ringan. Namun kalau misalkan seorang memiliki tanda-tanda yang mengkhawatirkan, seperti yang tadi di presentasi, usia 50 tahun kah,
saat nyeri malah jadi ada muncul demam, ada riwayat kanker, ada riwayat penurunan berat badan, nyeri ini makin berat dan tidak ada perbaikan, itu saran saya langsung konsultasi ke dokter. Bisa jadi ada penyebab lain yang mendasari dan perlu ditindak lebih lanjut. Seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih dokter. Selanjutnya, ini ada tambahan pertanyaan dari saudara Randy. Selamat sore, Dok. Saya pernah merasakan sakit di tulang ekor secara tiba-tiba. Dan saat saya bertanya ke guru saya, ia berkata bahwa saya terlalu sering duduk. Apakah kebanyakan duduk dapat menyebabkan sakit tersebut, Dok? Terima kasih. Ya, terima kasih lagi untuk Kak Randy. Jadi, sebenarnya untuk duduk sendiri, kalau misalkan dilakukan pada jangka waktu yang lama, atau posisi yang salah, duduk yang bongkok kah, atau condong ke belakang, ini akan memberikan beban yang berlebih di satu titik di tulang belakang kita. Mungkin pada KRND ini, dia terjadi di tulang belakang gitu. Jadi benar, memang duduk terlalu lama ini bisa menyebabkan rasa nyeri di bagian tulang atau bagian ototnya gitu. Maka dari itu disarankan setiap ya 20 menit, 30 menit sekali kalau misalkan kita melakukan pekerjaan yang terlalu sering duduk, itu kita lakukan stretching atau kita berdirilah dari tempat duduk dan sedikit jalan supaya otot-otot dan tulang itu tidak menjadi kaku. Gitu. Mungkin itu. Terima kasih. Baik, terima kasih dokter atas jawabannya. Selanjutnya ada pertanyaan dari saudara Kema. Selamat siang, Dok. Dokter, pada saat kita mengalami otot tertarik, apa yang harus dilakukan untuk mencegah rasa sakit yang terkadang terasa sangat sakit jika digerakkan? Terima kasih. Ya, terima kasih. Jadi untuk mencegah rasa sakit yang timbul saat digerakkan itu sebenarnya simpel. Ya tidak perlu kita gerakan, kita istirahatkan dulu apapun itu, mau kita ngomong tentang punggung bawah kah, bahu kah, lutut kah. Cara yang paling simpel untuk mengurangi rasa nyeri ya tidak digerakkan, karena dengan pergerakan itu akan memicu rasa nyerinya. Jadi kita istirahatkan dulu. Terus tadi yang sudah disebutkan, kalau misalnya nyeri tidak baik dengan istirahat, bisa kita mulai kompres, kita bisa minum obat-obatan seperti paracetamol, aspirin, ibuprofen untuk mengurangi rasa nyeri, ataupun menggunakan apa eh, salep krim yang biasa menimbulkan rasa hangat, itu juga tidak masalah gitu. Terkadang dia juga ada kandungan obat-obatan dalam krim itu yang untuk mengurangi rasa nyeri. Mau sebenarnya diurut pun sebenarnya juga tidak masalah, cuman tidak boleh terlalu keras gitu, harus benar-benar diperhatikan. Bila nyerinya ini muncul sangat hebat dan tidak ada perbaikan, saran saya balik lagi konsultasilah ke dokter umum untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih dokter atas jawabannya. Nah, ini ada pertanyaan yang terakhir ya dari teman-teman. Dari sekian banyak pertanyaan, ini ada pertanyaan yang terakhir. Saya bacakan dari saudara Gemma Feniandri Suni. Selamat sore, Dok. Izin bertanya, apakah ada efek ketika kita mengalami nyeri dan ketegangan otot pada pinggang dan kita melakukan kretek? Terima kasih. Iya, ini sebenarnya sering sekali ya itu kalau tulang belakang kita mungkin habis bangun tidur atau aktivitas yang tulang belakang kita diam itu rasanya kaku gitu, pengen kita putar kretek-kretek gitu, rasanya lebih enak. Sebenarnya itu tidak disarankan karena di antara tulang itu, tulang punggung kita kan ada banyak, di antara tulang punggung itu ada saraf-saraf yang menjalar keluar untuk ke tangan kita, ke kaki kita. Nah, kalau misalnya kita melakukan kretek-kretek ini, bisa jadi nanti sarafnya ada yang terjepit lah, atau ada yang uh, tulangnya misalkan ada yang patah, terus kita gerak-gerakan, kita kretek-kretek itu akan menyebabkan kerusakan yang lebih lanjut dan bisa jadi memperberat kondisinya gitu. Jadi sebenarnya sangat tidak dianjurkan untuk melakukan
pergerakan seperti itu yang menyebabkan suara kretek-kretek untuk mencegah kerusakan yang lebih lanjut. Sebenarnya seperti itu sih. Jadi yang tadi balik lagi, kita istirahatkan, jangan digerakkan dulu, jangan dikretek-kretek dulu, begitu. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih, dokter. Eh, Demikian tadi semua pertanyaan yang disampaikan oleh audiens yang di YouTube sudah terjawab semua. Dan terima kasih atas penjelasan dan juga wawasan yang baru yang telah disampaikan oleh Dr. Kevin Excel Chandra. Kemudian waktu selanjutnya saya serahkan ke Ibu Leni. Terima kasih. Ya, terima kasih Tri yang telah memoderasi sesi sharing dengan dokter. Eh, dan terima kasih kepada Dokter Kevin Excel Chandra yang telah memberikan edukasi kepada kita semua dan masyarakat Indonesia ya. Dan jawaban-jawabannya sangat bagus sekali ya dokter. Terima kasih. Ya, dokter, ya izin bertanya dok. Itu. Nah, jadi dokter, kalau terjadi nyeri punggung bawah ya dok, bagaimana kita membedakan itu hanya nyeri punggung biasa yang mungkin cedera yang tidak berbahaya dengan uh, nyeri punggung bawah yang mungkin uh, karena ada benda lain di dalam tubuh, uh, mungkin contohnya seperti tumor gitu. Nah, um, bagaimana seseorang itu harus waspada ketika, maksudnya tidak tidak menganggap remeh cedera itu cenderung hal yang biasa gitu dok. Hal-hal apa mungkin warning-warning apa yang uh, mungkin harus aware supaya ada pemeriksaan lebih lanjut gitu dok. Tanda-tandanya apa? Thank you. Ya, terima kasih Bu Leni. Jadi eh ya emang nyeri punggung bawah cukup sering ya kita temukan. Bisa jadi kita bangun tidur itu langsung nyeri punggung bawah. Dan melihat banyak sekali penyebab yang bisa menyebabkan dia nyeri punggung bawah itu termasuk salah satunya ada tumor dan kanker. Jadi ya mungkin kita harus penting sekali ini untuk dibedakan apakah ini hanya nyeri punggung karena kesleo, ototnya tertarik, atau ada kelainan yang mendasari. Eh, jadi pertama kita bisa lihat dulu dari intensitas nyerinya, ya. Apakah nyerinya ini nyeri sekali yang hebat kah? Secara tiba-tiba atau misalkan dia ada pencetusnya, misalkan kita ada apa ya? Kita habis perjalanan jauh naik mobil selama 3-4 jam posisi duduk gitu. Posisi duduknya mungkin tidak nyaman. Itu mungkin kita bisa curiga lebih ke otot tertarik lah atau misalnya ada rasa kesleo. Gitu. Tapi kalau misalkan ada pencetusnya seperti terpukul, terjatuh, terbentur, olahraga, itu yang kita harus curiga ada kelainan yang lebih berat. Gitu. Selain itu juga kalau misalnya spesifik ke kanker atau tumor tulang belakang, adanya benjolan. Gitu. Kan tumor dia lumayan identik dengan benjolan ya. Jadi ada benjolan di punggung belakang, adanya perubahan warna kulit di bagian punggung belakang yang sakit, ada penurunan berat badan yang tidak bisa dijelaskan penyebabnya. Selain itu juga biasa kalau misalkan ada penyebab-penyebab berat yang mendasari ini, dia cenderung lama dia punya penyembuhan karena kelainannya itu belum diatasi begitu. Jadi kita bisa lihat juga dari durasi waktunya. Selain itu kalau misalkan kita ada kena saraf, dia bisa ada gangguan buang air kecil. Jadi kita tidak bisa tahan pipis kita, buang air kecil kita nanti ada kebiasaan mengompol atau buang air besarnya juga tidak bisa ditahan. Jadi nanti kita ada buang air besar secara langsung kita tidak bisa tahan atau nyerinya menjalar ke kaki, ke paha, ke betis, ataupun bisa jadi kita ada rasa kelemahan di salah satu tungkai bawah kita, di kaki kita.
di mana kok rasanya kaki susah digerakkan atau rasanya berat ataupun bisa merasa mati rasa, dicubit-cubit itu tidak terasa, ada luka kok nggak sakit, atau bisa juga kesemutan. Kesemutannya itu dalam waktu yang lama, ada rasa seperti semut-semut gitu ya. Selain itu juga kalau misalnya tumor ya kita bisa jadi ada riwayat tumor atau kanker sebelumnya. Misalkan pada perempuan, apakah jangan sampai dia ada riwayat tumor payudara, kanker payudara, karena payudara ini dengan tulang belakang cukup dekat ya, jadi dia bisa menyebar dari tulang belakang ke, maaf, dari payudara ke tulang belakang. Atau jangan sampai dia ada riwayat kanker tulang, juga. Ya berarti tulang belakangnya ada resiko untuk penyebaran dari kanker tersebut. Selain itu juga pada orang-orang tua di atas 50 tahun, terutama pada perempuan. Karena pada perempuan itu kalau sudah mengalami menopause, dia akan lebih rentan terjadinya osteoporosis atau pengeroposan pada tulang, termasuk tulang belakang. Jadi tulang belakang ini dia ada resiko untuk eh, patah gitu. Patahnya karena tertekan yang kita sebut sebagai fraktur kompresi begitu. Dan yang tadi ya, yang penting sih kalau misalnya dia ada nyeri yang terus-menerus dan memberat, tidak ada perbaikan, itu kita bisa menganggap sebagai warning sign ada yang lebih, penyebab yang lebih berat atau yang lebih mendasari lah daripada otot, nyeri otot dan kesleo saja. Tapi kalau misalkan eh, siapapun itu yang merasa nyeri otot ini dan khawatir, saya sih tidak mempermasalah kalau misalkan mereka mau datang berobat gitu kan, toh untuk menyingkirkan kelainan-kelainan lain. Jadi mungkin seperti itu boleh nih. Terima kasih. Terima kasih dok atas penjelasannya. Dokter, maksudnya orang tua yang usianya udah agak senior ya, mungkin di 60 atau 70 ke atas gitu ya. Maksudnya kadang-kadang kakinya nggak enak, punggungnya nggak enak. Itu biasanya kan, maksudnya on off gitu, biasanya kan hal yang lumrah ya dok. Maksudnya kalau hal yang usianya udah agak senior, maksudnya ya anggota tubuhnya sudah agak ini. Nah, itu kan maksudnya kalau kayak sakit-sakit sedikit, nyeri-nyeri sedikit, itu hal yang biasa ya dok ya. Nah, kalau yang perlu dikhawatirkan itu adalah kalau sakitnya itu eh, terus-menerus gitu ya dok ya. Nggak ada pause-nya ya. Sebenarnya sih secara umum lebih sering dia hilang timbul ya. Jadi ada pause-nya. Yang saya maksud terus-menerus adalah hilang timbul yang tidak ada henti gitu. Jadi dalam waktu yang lama, tadi bisa dalam lebih dari 6 minggu atau bisa berbulan-bulan, bisa bertahun-tahun. Jadi ini tidak hilang-hilang gitu. Jadi kita harus mencari uh, mendasari apa, cari penyakit yang mendasari itu apa gitu. Tapi terkadang emang juga karena ya betul kata Bu Leni tadi, kalau misalnya seseorang yang berusia ya tubuhnya tidak seoptimal lah saat dia saat usia produktif gitu. Tubuh mengalami degenerasi, tulang-tulangnya menjadi lebih rapuh, sendi-sendinya jadi lebih rapuh, ada yang disebut osteoartritis atau pengapuran pada sendi-sendi. Nah, itu yang menyebabkan seringnya rasa nyeri pada orang yang lebih berusia gitu. Dan terkadang itu menjadi dilema untuk seorang dokter, apakah ini mungkin uh, kelainannya cukup berat gitu, harus dioperasi. Tapi melihat pasiennya sudah usia 70 tahun, 80 tahun, di mana operasi ini sangat beresiko untuk nyawanya, kan ada di apa, biusota, disedasi, dimasukkan obat-obat. Jadi terkadang itu menjadi dilema, apakah kita mau melakukan operasi atau tidak, atau kita cukup memberikan obat-obat dan latihan fisioterapi gitu. Tapi semua kita kembalikan kepada pasien dan keluarga pasien untuk memberikan kualitas hidup terbaik pada pasiennya. Seperti itu sih, Bu. Terima kasih. Hmm. Ya, terima kasih dokter atas penjelasannya. Nah, dokter, kalau kaki ya dok, keselio, uh, terjadi pembengkakan dan
pembengkakan yang bukan karena disebabkan oleh keselio, Dok. Nah, uh, pembengkakan kaki itu yang terjadi pada orang tua itu maksudnya hal-hal apa yang perlu dikhawatirkan ya, Dok ya. Kalau keselio bengkak itu maksudnya ya masih ini ya, mungkin dioleskan minyak mungkin nanti akan mereda ya. Nah, tapi kalau misalnya berapa lama maksudnya pembengkakannya masih belum reda, mungkin penyakit-penyakit apa yang mesti diwaspadai ya? Apakah maksudnya kalau pembengkakan itu satu kaki tidak begitu dikhawatirkan atau eh, pembengkakan yang indikasi penyakit itu mestinya dua kaki bersamaan bengkaknya gitu. Mungkin dokter bisa memberikan penjelasan lebih lanjut. Terima kasih, Dok. Ya, terima kasih Bu. Jadi kalau untuk kaki sendiri bengkak dia bisa banyak penyebabnya. Tadi yang seperti Bu Leni bilang kesleo itu hal yang paling simpel ya. Kalau kita kesleo kakinya bisa bengkak, kita ada jatuh bisa bengkak. Selain itu juga bisa karena luka, misalkan ada bisul itu juga bisa menyebabkan bengkak. Tapi kalau pada pasien-pasien atau orang yang lebih tua, dia biasa eh, lebih seringnya karena ada masalah di jantungnya kah, masalah di pembuluh darahnya kah. Itu yang lebih umum sih pada pada lansia ya, pasien-pasien yang lanjut usia gitu. Ini karena dia punya jantung atau pembuluh darah ini tidak cukup kuat untuk mengembalikan darah yang dari kaki ini ke jantung untuk dipompa kembali. Jadi dia ibaratnya nyangkut, tertahan di kaki karena tidak kuat untuk melawan gravitasi, menjadi bengkak. Kalau misalkan dia masalahnya di pompa jantungnya, itu bisa menyebabkan kedua kakinya menjadi bengkak. Sedangkan kalau misalkan masalah di pembuluh darah di salah satu kakinya, ya nanti dia akan menyebabkan bengkak di salah satu kakinya. Mungkin itu salah satu penyebab lain pembengkakan pada lansia yang paling sering lah. Selain itu ya juga bisa karena infeksi, tadi ada bisul kah, ada eh, terutama infeksi dan radang. Ya, Ya, paling Dok. itu aja sih, Bu. Ya, kalau indikasi jantung itu, Dok, terjadi pada dua kaki atau satu kaki, Dok? Kalau ginjal, Biasa, kalau ginjal, maaf, ginjal, jantung, itu lebih seringnya sih kedua kaki, karena dia ibaratnya kita sebut sistemik, jadi uh, penumpukan cairannya seluruh tubuh lah gitu. Tapi paling sering pada kaki karena ini paling jauh dari jantung dan memerlukan tenaga untuk merupakan melawan gravitasi. Seperti itu sih, Bu. kalau terjadi pada satu kaki, kemungkinan besarnya karena mungkin pernah jatuh atau keseleo, nah itu kemungkinan seperti itu ya. Kalau kecuali terjadi pada dua kaki, ya kemungkinan ada indikasi penyakit tertentu ya, Dok ya. Iya Bu, kurang lebih sih seperti itu. Jadi yang tadi saya sudah sebutkan juga, kalau misalnya jantung atau ginjal, biasanya sih umumnya dua kaki. Sangat jarang sekali hanya satu kaki. Tapi kalau misalkan ada kelainan di pembuluh darah di salah satu kaki kita, ya salah satu kaki itu saja akan terkena gitu. Tapi kalau balik lagi jantung dan ginjal, ya dua-duanya seharusnya. Begitu Bu. Oke, ya. Terima kasih dokter atas penjelasannya. Nah, dokter, nah bagi yang jarang olahraga, dok ya, maksudnya kadang-kadang kita karena kesibukan juga kadang-kadang olahraga ke skip ya, dokter ya. Dan ya mungkin banyak yang begitu ya, dok ya. Nah, jadi kalau pas mungkin sehari-hari kita jarang olahraga. Nah, terus pas weekend kita main badminton, terus melakukan olahraga yang mungkin beberapa jam lah gitu. Nah, kadang-kadang tubuh kita ini shock gitu, dokter. Nah, kaki itu kadang-kadang bisa kayak
sometimes gerak sedikit, maksudnya kalau salah gerak itu bisa kayak ketarik gitu dok. Maksudnya kayak apa ya? Karena mungkin tubuhnya itu anggota tubuhnya karena sehari-hari Senin sampai Jumat mungkin jarang olahraga gitu. Jadi Sabtu Minggu kalau pas lagi ini kayak tangan gerak sedikit atau kaki misalnya kita ini sedikit kayak udah ketarik gitu dok. Ya, terus kayak pernah juga kayak merasa keseleo gitu. Nah, baiknya gimana ya dok ya supaya bisa menghindari hal-hal seperti ini berulang. Nah, pas ini juga dok, pas bangun tidur dok, pas bangun tidur, nah kita stretching begini ya. Dari kaki itu kadang suka ketarik dok, ketarik sakit. Mungkin setelah 5-10 menit, nah dia baru normal lagi gitu loh. Nah, itu ngatasinnya gimana, Dok? Terima kasih. Ya, terima kasih Bu. Jadi untuk kalau misalkan kita dalam satu minggu hanya olahraga saat weekend saja, ya itu pasti akan tubuh akan kaget lah ya gitu karena biasanya dia hanya tidak olahraga tiba-tiba olahraga di Sabtu Minggu itu tubuh akan rasa kaget dan biasa. Nah, sarannya adalah saat mau olahraga itu dilakukan pemanasan dengan benar gitu. Pemanasan terutama pada otot-otot atau bagian tubuh yang kita akan olahraga. Misalkan kita main badminton kah, atau tenis, berarti ya kita harus fokus terhadap lengan kita dan kaki kita yang bagian-bagian yang akan beresiko untuk terjadi cedera gitu. Pemanasan itu juga harus secara benar gitu. Ya saya nggak bisa tunjukin di sini ya, maksudnya cara peregangan yang benar bagaimana, bisa searching di YouTube, di Google gitu bagaimana sehingga kita punya otot-otot itu tidak kaku dan jadi tertarik atau ya jadi renggang dan siap untuk nanti saat melakukan aktivitas-aktivitasnya. Terus juga saat olahraga itu disarankan dimulai dari uh, intensitas yang ringan dulu. Misalkan kita mau main basket, dan sebelum basket kita stretching dulu, terus kita jogging dulu, atau jalan cepat dulu, baru jogging, sprint, baru setelah itu kita main basket. Gitu. Tidak bisa kita datang ke lapangan terus langsung main basket. Itu akan menyebabkan otot-otot kita ya kita sebut kaget lah dan sangat resiko untuk terjadi cedera begitu. Terus yang kedua kalau misalkan saat bangun tidur sama sebenarnya karena kan kita tidur tidak bergerak lah atau pergerakannya sangat minim itu akan menyebabkan kita punya otot-otot dan sendi dan tulang itu kaku ya nanti saat bangun itu kita melakukan stretching atau pergerakan-pergerakan yang perlahan saja gitu. Misalkan kaki kita dari telapak kaki kita cukup gerakan naik turun saja pelan-pelan, pelan sambil diurut-urut boleh. Tuh, lututnya juga ditekuk, diluruskan. Ini saya jelaskan sambil saya lakukan sendiri ini di sini. Tapi ya begitu, maksudnya kita melakukan peregangan-peregangan secara perlahan supaya ototnya itu menjadi tidak kaku seperti itu, Bu. Ya, terima kasih dokter atas penjelasannya. Nah, dokter, ini ada satu pertanyaan lagi nih, Dok. Nah, di Buddhist Fellowship kan banyak anak-anak asuh pintu belajar ya yang mendapatkan beasiswa untuk bersekolah dan berkuliah. Nah, bagi anak-anak asuh pintu belajar, ya tentu saja mereka kan banyak duduk, terus mengerjakan tugas, ya terus di depan komputer atau di depan laptop ya mengetik gitu ya. Nah, eh, tips yang mungkin dokter bisa memberikan sedikit tips buat anak-anak asuh pintu belajar supaya mungkin posisi duduknya mesti bagaimana supaya juga menghindari cedera. Mungkin kita pernah sering dengar juga anak-anak sekolah atau anak-anak kuliah yang mungkin karena terlalu sering di depan komputer atau laptop gitu ya. Nah, itu lehernya
nggak nyaman, terus tangannya itu mungkin uh, bisa sedikit uh, kurang nyaman juga gitu. Nah, jadi mungkin hal-hal sederhana apa yang bisa dilakukan oleh pelajar ya atau anak-anak yang lagi berkuliah gitu. Ya, terima kasih, Dokter. Ya, terima kasih Bu. Jadi sebenarnya kalau misalkan kegiatan yang duduk lama yang tidak bisa dihindari, ya yang penting sih kita dari posturnya ya, kursinya itu kita cari kursi yang ada sandaran yang cukup nyaman untuk kita. Terus nanti kita posisinya duduk secara tegak, boleh sambil nyandaran sedikit, kepalanya juga lurus, jangan bungkuk, jangan ke belakang juga, kayak secara netral. Terus kaki ini kita harus dua-duanya merata di lantai, gitu. Harus benar napak di lantai. Kalau misalkan kita mau menyilang, mau kakinya dilipat atau seperti itu disarankan tidak boleh terlalu lama, gitu. Karena itu akan menyebabkan takul. Selain itu juga kalau bisa lututnya kita sejajar dengan pinggul gitu. Jadi sejajar atau sedikit lebih rendah lah. Jangan sampai saat kita duduk kita punya lutut itu tinggi atau terlalu jauh gitu. Selain itu juga tangan disarankan ya di atas meja eh, atau dengan sandaran di kursi kan kadang ada juga gitu. Itu boleh gitu sedikit ditekuk tapi. Terus kalau misalkan di rumah eh, kalau bisa sih nanti dia posisi kursinya dan mejanya itu juga harus sesuai. Meja harus sejajar dengan siku gitu. Supaya dia tidak terlalu tinggi atau tidak terlalu rendah begitu. Terus juga kalau misalkan bisa saat kegiatan yang duduk depan layar lama itu kita ada selingkan 5 menit, 10 menit, 20 menit sekali kita ada berdiri kah, ada melakukan peregangan supaya kita punya otot tidak terlalu kaku begitu. Terus juga kalau misalnya menggunakan laptopnya jangan terlalu tinggi, terlalu rendah. Jadi sebisa sejajar dengan mata gitu supaya kita tidak menjadi bungkuk begitu. Dan minum air yang cukup lah. Biasa kan kalau misalnya orang bekerja depan laptop terlalu lama, kita cairan kurang, hidrasinya kurang, itu juga bisa mempengaruhi kita punya otot dan sendi. Mungkin seperti itu, Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih dokter atas sharingnya pada um, siang hari ini. Terima kasih dokter. Ya, dokter, nanti kita akan memberikan plakat juga. Nanti kita akan mengirimkannya ke dokter ya. Ya, dokter, uh, sebagai penutup dong, mungkin dokter bisa memberikan sedikit pesan-pesan ya terkait topik kita pada hari ini kepada kita semua dan masyarakat Indonesia ya supaya bagaimana kita menjaga kesehatan tubuh kita ya supaya terhindar dari cedera gitu ya dok ya. Ya, silakan dokter. Terima kasih. Oke. Sebelumnya saya ingin berterima kasih lagi terhadap Buddhist Fellowship Indonesia, Bu Leni, dan Kak Tri Setia, dan juga Bapak Ibu sekalian yang sudah menyempatkan waktunya untuk hari ini. Jadi ini lebih ke take home message saja sih ya. Jadi nyeri punggung bawah ini suatu kelainan yang sering dialami dan dia memiliki berbagai penyebab. Uh, kita bisa melakukan perawatan-perawatan di rumah secara mandiri, di antaranya ada istirahat, ada kita menjaga postur dengan benar, kompres dingin atau kompres hangat sesuai dengan kebutuhan, olahraga ringan, dan juga stretching-stretching. Tuh. Jadi
sangat banyak aspek yang harus kita perhatikan dalam suatu hal yang dianggap sebagai sepele lah, nyeri pinggang, nyeri punggung bawah ini. Eh, Semoga dengan materi yang saya sampaikan hari ini, Bapak Ibu sekalian bisa mendapatkan informasi yang cukup bermanfaat untuk mengatasi dan mencegah nyeri punggung bawah di hari ke depan. Sekian, terima kasih. Ya, terima kasih dokter yang telah memberikan edukasi kepada kita semua dan masyarakat Indonesia. Thank you dokter, sehat dan berbahagia selalu ya dalam menjalankan aktivitas-aktivitas yang sangat mulia. Terima kasih dokter. Ya, terima kasih juga Tri yang telah membantu memoderasi sesi dengan dokter pada hari ini. Ya, terima kasih Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Ya. Sampai ketemu lagi di channel YouTube live-nya Buddhist Fellowship Indonesia di kesempatan berikutnya. Terima kasih semuanya. Bye-bye. Nama saya Verlia, saya mempunyai 9 saudara. Saya dari 9 saudara itu saya yang terakhir, hanya cuma saya saja yang sekolah. Di rumah saya punya 1 kakak perempuan yang kerja menjaga toko sepatu, dan juga ada papa sama mama. Mama kerja di sawah, papa pergi masak ke tempat orang lain. Mama ke sawah dari jam 6 sampai jam 9 lewat begitu. Di sana buat nanam padi. Itu yang kedua kalinya dari jam 2 lewat sampai jam 5. Mama pergi ke sana buat lihat airnya udah masuk ke sawah atau belum. Juga biasa mama di sana nanam padi juga, cabut rumput yang di sawah. Papa sih biasa sering memasak resepsi pernikahan dan juga biasa resepsi ulang tahun Pekong. Kalau 1 minggu itu biasanya ada yang nyuruh, itu dia baru ikut. Kalau lagi nggak masak, bantuin mama di sawah. Kalau umur mama udah 60 tahun, umur papa itu udah 55. Kakak biasanya kalau punya uang lebih dia ada bantu, kalau tidak. Saya biasa di rumah bantuin mama masak dan beres-beres rumah saja. Di hari Minggu saya juga ada mengikuti kegiatan Damayobana yang diselenggarakan dari Viara. Saya di Damayobana belajar mengetik, kerajinan tangan, storytelling, bernyanyi, dan parita. Saya punya cita-cita menjadi seorang koki. Mungkin saya bisa usaha sendiri. Kalau ada modal saya bikin masak di warung dulu. Kalau ada modal lebih baru ke restorannya. Fokus ke pekerjaan biar bisa bahagiain mama sama papa. Saya berterima kasih banyak kepada Pintu Belajar sudah membiayai dari sekolah saya bisa sampai di SD, mungkin bisa tamat SMK.